Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama, yang paling utama, kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada diri kita. Nikmat iman Islam, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa menikmati kehidupan di dunia ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kehadirat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam pada saudara-saudaraku, dulur-dulurku semua. Mudah-mudahan jenengan-jenengan semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan umur panjang, kelimpahan rezeki, diselesaikan semua permasalahan hidup yang ada di dunia ini. Dan paling penting, nikmat yang diberikan pada Allah Subhanahu wa taala pada diri kita ini, kita syukuri dengan jalan kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Dan jangan lupa pada dulu-dulu semua ya, yang belum subscribe, like dan komen yang sifatnya membangun, silakan untuk perkembangan channel Rumah Singgah Asmul-Haq. Dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang saya berikan atau wejangan nasihat yang saya berikan ini bermanfaat atau berguna pada diri saya pribadi dan umumnya pada dulu-dulu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya membahas tentang ilmu ya, tentang ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai ilmu yang gak bermanfaat kita pelihara ya. Jadi ilmu yang sudah saya ajarkan, yang sudah saya ijazahkan pada jenengan-jenengan semua, gunakan sesuai dengan petunjuk yang ada, sehingga kalau sudah sesuai dengan petunjuk yang ada, ilmu itu akan memberikan suatu manfaat pada jenengan, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, khususnya agama Islam. Karena apa? Kalau kita sudah mengistiqomahkan sesuai petunjuk, insya Allah kita semua ini menjadikan orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang bisa menyinari, orang-orang yang bisa memberikan kesejukan, kenyamanan ya, pada lingkungan yang kita tempati. Ya, itu kalau ilmu yang saya ijazahkan pada jenengan-jenengan semua itu jenengan istiqomahkan ya, dengan sebenar-benarnya, dengan penuh keyakinan yang kuat, sehingga ilmu itu akan menimbulkan ya manfaat pada diri jenengan semua. Jadi saya ulangi lagi, dalam mempelajari ilmu yang sudah saya ajarkan, jangan ada berpikiran ya ilmu ini berkodam ya. Jadi saya nggak mengajarkan ilmu kodam-kodaman ya, nggak ada. Kalau orang lain melihat diri kita, wah ada ya kodam pendamping, kodam ini, kodam itu kan penglihatan mereka ya. Kalau kita sendiri itu tidak merasa, kita langsung nyambung pada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara yang sudah diberikan. Jangan perbandingkan ilmu kodam sama ilmu yang gak berkodam. Rata-rata ya, ini rata-rata, ini kita nggak menghina satu sama lain kan, enggak ya, ini hanya untuk perbandingan.
Jenengan lihat sendiri ya, bagaimana orang itu bersikap, bagaimana itu orang itu perilakunya, ucapannya, meskipun ya, dalam fisiknya, castingnya itu luar biasa bagus ya. Tapi dalamannya jenengan lihat pasti bobrok, suka gampang tersinggung ya, gampang marah, kalau bahasa Jawa cugetan ya, ceklean ya. Apa itu bahasa Indonesianya apa itu ya, itu pasti. Karena apa? Mereka dikendalikan dengan itu, kodam. Jadi orang tidak sabaran menyelesaikan masalah, gerusa-gerusu ya, nggak dikerayu-kayu dulu gitu. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Saya mengalami sendiri. Berkumpul sama ilmu kodam, orang berkodam saling gesekan ya. Kita berbuat baik, penerimanya jelek, ini salah sedikit, ini salah sedikit, ini akhirnya apa ya, kita menghindar, dikirain ini jelek-jelekan, difitnah dan macam-macam ya. Orang ini pengen terkenal, pengen menjadi YouTuber, pengen ini pengen itu padahal dia nggak menyadari kita ini menghindar gitu loh, supaya tidak terlalu jauh terjerumus di dalamnya. Kalau orang udah percaya kiblatnya udah lain, akidahnya udah lain, itu kita harus tinggalkan, kita cari yang bagus. Kalau seperti itu ya, saya dulu di Banten banyak sekali kan gitu. Ya, tapi kita ya sebagai manusia yang sama Allah diberikan pikiran, harus bisa membedakan ya, mana yang baik, mana yang enggak. Ilmu yang baik, ilmu yang enggak itu kita pilah-pilah. Kita ini kan bahaya enggak pada diri kita. Kalau ngomongnya enggak, tapi yang menanggung kalau kita udah meninggal, itu kita sendiri yang merasakan, orang lain enggak bakal merasakan. Tapi aneh bagi diri kita yang selalu ingat hablum minallah, langsung dikirain wah ini ada kodam pendamping yang ada ini dan macam-macam. Tapi intinya kita belajar ilmu yang sudah saya ajarkan ini, fokus pada Allah Subhanahu wa taala, karena yang mempunyai kekuatan semuanya itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta dengan kunci atau cara-cara yang sudah saya berikan. Insya Allah akan selamat dunia yang akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada dasarnya kadang-kadang kita itu terbelenggu ya, terpengaruh. Umpama kita itu merasa punya ilmu kodam ya, ada kodam pendamping, kodam ini. Kadang-kadang manusia tuh gini, suruh ngecek ke sana ya, dicek. Oh ya kamu memiliki ini, senang kita kan, bangga. Kurang puas lagi, ada lihat mensos atau apa, suruh cek lagi ke sana. Oh gini. Jadi kita itu terbelenggu dengan hal-hal seperti itu, disibukkan. Padahal kita itu udah manusia yang sempurna, diberikan Allah derajat yang luar biasa dari ciptaan-ciptaan Allah. Ya, makhluk-makhluk yang diciptakan Allah pada lainnya. Manusia itu komplit ya. Jangan sampai raga kita itu ditempatin hal-hal seperti itu. Kita udah bagus ya, kalau kita itu beriman ya, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah derajat kita itu melebihi malaikat. Tapi kalau kita itu sebagai orang bejat, bobrok ya, itu akan seperti binatang kitanya. Makanya manusia, kehebatan manusia itu bisa tinggi juga bisa direndahkan gitu. Ya, tergantung. Makanya kita diberikan akal pikiran, diberikan hati ya, perasaan. Kita harus bisa memilah. Kalau hanya bermanfaat di dunia aja, tidak bisa menolong di akhiratnya, buat apa? Dunia itu untuk sementara. Makanya kita harus yang pintar. Ininya dipakai, hatinya dipakai, sehingga kita selamat. Jangan mengumbar hawa nafsu ya. Makanya kalau udah ada di rumah singgah Asmaul Haq ini ya, insya Allah ditata pondasinya. Memang kan seleksi ya. Jadi di sini tuh enggak lama jadi itu enggak. Jadi siapa yang mengikuti ya, peraturan yang ada, insya Allah
lambat laun akan naik. Tapi kalau orang itu hanya mengendalikan nafsu, oh saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen menguasai ini, saya pengen itu, pengakuan yang ada pada diri kita, itulah kita dikendalikan oleh jin dan setan. Ya, makanya belajar di sini lewat hati, pertama hati pikiran, ya, sehingga kita bisa mawas diri. Ya. Semakin tinggi kita harus mawas diri. Jadi bukan pengakuan yang ada pada diri kita nggak mempunyai apa-apa gitu. Kalau masih ada pengakuan pada diri kita, wah saya lebih tinggi, saya guru ini dan itu, alah nggak ada ilmunya itu, kosong, nggak ada apa-apanya. Ya. Lebih baik jangan udah nggak usah belajar di sana. Percuma, yang diajarannya pengakuan, ya. Castingnya aja yang bagus, tapi ajarannya ngajarin supaya benci sama si A, si B, provokasi sana, provokasi sini, ya gitu. Jadi carilah ya mursyid atau guru atau pembimbing yang bagus, yang mengarahkan pada diri jenengan yang bagus. Nggak senang menjelek-jelekin orang, nggak senang mitnah orang, nggak senang provokasi, menjadikan pertengkaran, permusuhan. Kita itu hidup di dunia itu carilah saudara yang banyak, ya. Jangan membedakan si A, si B, enggak. Mau miskin, mau kaya, ya kita anggap saudara kita. Jadi kita jangan memilah-milah, ya. Jangan merasa disaingi, jangan merasa ini. Kalau di rumah sih enggak, orang mau lari ke sana silakan, mau lari ke sini silakan. Saya enggak akan memarahi, oh kamu ini enggak ada sakit hati, ya. Jadi enggak ada. Kalau ilmu kita udah lolos, karena orang itu yang butuh itu orang lain, bukan kita. Ngapain kita harus nyegat-nyegatin orang ini, harus jelek-jelekin orang ini, nggak usah. Kalau orang butuh sama kita, insya Allah datang. Ya. Kalau udah nggak butuh lagi, silakan mau keluar. Itu kalau saya gitu prinsipnya. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan garis tersendiri jalan hidupnya. Kita itu sebagai hamba sekedar menyampaikan, oh ini loh yang baik, oh ini loh yang jelek. Oh arahkan seperti ini, arahkan seperti ini. Nah setelah udah digitukan sama kita udah dakwah, udah siap, pilihan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Kamu diarahkan baik mau enggak, diarahkan ini mau enggak. Kalau enggak mau ya udah lepas. Ya. Oh saya mau ikut ke padepokan lain, majelis itu lain, ya silakan, nggak ada masalah bagi kita. Gitu. Nggak ada kita marah, kita oh kamu gini, nggak ada. Udah silakan aja, itu hak jenengan masing-masing. Nggak ada yang saya kalau bahasa Jawa itu ganduli lah. Terus kita jelek-jelekan, kita ini nggak ada, silakan aja, nggak ada masalah. Jadi intinya yang bodoh mereka ya mereka sendiri, yang kalau masih ingin membutuhkan ilmu, ya membutuhkan bimbingan, monggo. Ya. Ditinggal 1 datang 1000. semakin berkembang. Ya. Jadi perkembangan itu nggak usah perlu kita ekspos, ya. Ini, tapi alhamdulillah, ya anggota atau murid itu luar biasa antusiasnya. Baik yang kita diundang ke tempatnya langsung atau datang langsung ke rumah singgah Asmolha, ya itu banyak sekali. Ya, makanya dulu kan sering kita fotoin ini, kita masukin YouTube, bikin orang heboh. Jadi orang yang gak suka sama kita, yang iri dengki, panas kan gitu. Makanya kita redah supaya nggak panas, supaya pikiran-pikiran menimbulkan pikiran negatif orang lain itu nggak ada. Ya intinya gitu. Jadi ilmu kita yaitu abdullah langsung, ya, langsung minta kekuatan sama maha segala-galanya, nggak butuh ini itu ya. Kita saling menghargai. Kalau kita hanya sekali menghargai, kalau kita yakinin oh ini dia semakin kuat, ya. Kita yakin itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha segala-galanya. Lainnya sesama ciptaan lainnya itu kita saling menghargai, saling mengorbankan, entah itu sama makhluk yang nggak kelihatan, sama sesama manusia, sama binatang, sama tumbuhan, itu ciptaan Allah semua. Kita harus saling menghargai, ya, saling
ngasih mengasihi, saling memberi. Itu sebenarnya kalau kita memberi pasti menerima ya. Mungkin itu aja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Pada intinya ilmu kita itu bukan ilmu kodam ya. Kalau itu dikira ilmu kodam, itu yang lihat aja, yang mengatakan aja, orang yang iri dengki pada diri kita, nggak senang pada diri kita ya, yang merasa ini merasa itu ya. Jadi pada intinya carilah guru yang bisa membimbing ya, ke arah yang benar, ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu bisa menyelamatkan di dunia dan akhirat. Jenengan dikasih hati, dikasih pikiran untuk berpikir, untuk merasakan, untuk merenungkan ya. Sebenarnya itu bagaimana kita disibukkan dengan urusan dunia, disibukkan ilmu kodam, cek sana cek sini, tapi nggak ada manfaatnya pada diri kita. Intinya kita langsung minallah, insya Allah setiap masalah apapun yang kita hadapi, kita jalin, insya Allah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang penting berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Jangan kita disibukkan dengan pikiran yang negatif, hati pikiran yang buruk. Gitu aja ya. Mungkin itu kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan berarti saya menyinggung pada diri jenengan semua, tapi memberikan suatu arahan ya, supaya jenengan di jalur yang benar, jalin silaturahmi yang bagus, tali persaudaraan yang bagus, persaudaraan dimanapun berada, sehingga kita silaturahmi kemana-mana itu kita banyak saudara ya. Mungkin itu, mohon maaf yang sebesarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang sifatnya membangun, sehingga sama-sama kita memberi ilmu, jenengan juga memberikan, tinggal mencet tombol aja gratis ya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.